Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidana Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang melekat pada diri manusia. Dan manusia pada awalnya itu datang dari kebenaran. Kebenaran itu sangat erat hubungannya dengan keseimbangan jiwa raga, keselamatan diri. Apabila jiwa raga kita tidak seimbang, itu melukai diri. Terciptanya manusia itu datang dari yang seimbang, berawal dari yang seimbang, berawal dari kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah sebuah tata letak diri yang tepat. Tata letak diri yang tepat, yang normal, seimbang, tegak lurus. Diri yang seperti itulah berawalnya manusia, datangnya manusia dari diri yang seperti itu, atau disebut kebenaran. Atau Al-Quran mengatakan sebelum manusia diturunkan, manusia ditanya, siapa Tuhan engkau? Tuhan kami Allah. Tetapi setelah manusia turun ke bumi, dinyatakan menjadi manusia. Manusia ingkar. Ingkar dengan perkataannya. Jadi, ketika sebelum manusia diturunkan, sebelum dinyatakan, itu tata letak diri manusia tepat, seimbang, tegak lurus, normal. Manusia bergantung di sana. Zat atau fisik manusia itu berpegang teguh kepada keseimbangan, kenormalan. Tata letak diri yang tepat, sehingga memelihara dirinya. Itu yang dikatakan tempat bergantung atau dijadikan Tuhan. Tuhan yang mampu memelihara diri manusia, itu fitrah manusia itu sendiri.
Nah, itu. Ya, setelah manusia dinyatakan, diturunkan ke bumi, ya, perbuatan manusia itu mencondongkan dirinya, membuat jiwa raganya tidak seimbang, jiwa raganya tidak normal. Akibatnya itu menjatuhkan manusia, merusak jiwa raga manusia. Ya, itu namanya manusia ingkar, keluar dari tata letak diri, keluar dari keseimbangan, keluar dari kenormalan, ya, keluar dari tata letak diri yang tepat. Apabila manusia keluar, ya, dari keseimbangan, maka jiwa raganya rusak, mengalami kerusakan, kehancuran. Tuh, itu yang namanya sesat, ya, syirik. Tuh, bergantung itu kepada Allah. Ya, Allah yang mampu memelihara, ya, jiwa raga, ya, fisik, menjaga. Nah, kita tidak. Kita bergantung kepada perbuatan yang berlebihan. Ya, ukuran yang dilebihkan atau dikurangi. Nah, amalan yang ditambah-tambah, kita bergantung di sana. Nah, itu namanya syirik. Atau mempersekutukan Allah. Artinya memilih jalan lain, memilih ukuran lain. Itu, ya, itu namanya mempersekutukan. Ya, Allah itu adalah ukuran yang tepat, tata letak diri yang tepat. Ya, dengan itu tubuh manusia terpelihara, terangkat, terbentuk, hidup dengan itu. Itu ukuran yang tepat. Apabila manusia memilih ukuran yang tidak tepat, memilih ukuran yang salah sebagai pegangannya atau sebagai Tuhannya, maka itu akan merusak dirinya, jiwa raganya. Itu. Jadi, itu yang namanya mempersekutukan Allah itu. Ya, mencari jalan selain Allah, mencari Tuhan selain Allah. Ya, Al-Quran mengatakan bertuhankan kepada yang bermanfaat. Ya, yang bermanfaat itu apa? Ukuran yang tepat. Contohnya seperti makan nasi satu piring. Ya, itu bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan. Nah, itu pegangan. Nah, ukuran satu piring dijadikan pegangan untuk mendorong pertumbuhan. Tapi ukuran sesuap nasi, nah, itu salah. Nah, ya, tidak membentuk diri. Ukuran 3 piring, 5 piring, itu salah. Nah, melukai tubuh. Merusak saraf-saraf. Nah, itu namanya manusia memilih jalan yang salah. Ya, itu. Nah, jadi jalan Allah itu adalah, ya, jalan yang dibentuk dengan ukuran-ukuran yang tepat, ukuran yang mampu memelihara jiwa raganya. Apabila ukuran itu ditambah atau dikurangi, maka terjadilah kerusakan jiwa raga manusia. Itu namanya manusia sudah berpindah keyakinan, berpindah Tuhan. Nah, Tuhan manusia yaitu bertuhankan kepada ukuran yang ditambah-tambah, ukuran yang dikurang-kurangi. Ya, nah itu. Ya, manusia berpegang teguh kepada ukuran-ukuran, ya, yang tidak tepat, yang tidak sesuai.
itu Tuhan manusia dan itu merusak diri manusia. Nah, itu namanya syirik, itu namanya dah. Nah, itu. Ya. Nah, tetapi manusia tidak memahami. Sehingga Al-Quran mengatakan manusia bertuhankan kepada keinginannya. Manusia bertuhankan kepada keinginannya. Apa keinginan manusia? Atau ya, manusia ingin mendapatkan pahala yang banyak. Akibatnya, salatnya ditambah-tambah, ibadah diperbanyak, berlebihan. Itu keinginan manusia. Ingin mendapatkan pahala yang banyak, surga yang besar. Ya. Nah, keinginannya itu yang dia jadikan Tuhan, yang dipertuhankan. Sehingga dia keluar dari ukuran yang tepat. Keluar dari jalan yang sebenarnya. Keluar dari perintah Allah. Atau tidak bertuhankan kepada Allah. Tetapi bertuhankan pada keinginan. Nah, itu sudah salah, itu sudah sesat. Sudah kafir sebenarnya. Nah, itu dia. Tetapi kafirnya manusia itu ada ukurannya. Ya. Apabila perbuatan manusia, kesalahan manusia lebih dari separuh, ya, nah itu sudah dinyatakan kafir. Tidak bisa lagi diperbaiki. Keputusannya neraka. Ya. Tetapi kalau kesalahan manusia sedikit, ya, kebajikannya lebih banyak daripada kesalahannya, itu belum bisa disebut kafir karena dirinya masih bisa diperbaiki. Nah, itu masih bisa masuk surga. Jadi ada ukurannya. Ya. Nah, itu. Nah, itu dia. Jadi itu hukum-hukumnya. Itu aturannya. Jadi pada awalnya manusia adalah kebenaran. Pada awalnya manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Diri manusia itu adalah kebenaran. Kebenaran itu jiwa raga yang seimbang, normal, tegak lurus. Ya. Nah, tidak berat sebelah, tidak cembung. Normal, seimbang. Itu tata letak diri yang tepat. Itu menyelamatkan, itu memelihara. Itu disebut kebenaran. Tetapi kalau manusia mencondongkan diri, perbuatan yang condong itu membebani diri. Melukai, memberatkan. Itu namanya manusia sudah keluar dari kebenaran. Keluar dari tata letak. Keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari fitrah. Nah, jadi. Walaupun itu ibadah. Ibadah yang berlebihan bisa mengeluarkan fisik manusia dari tata letak diri yang tepat. Ibadah yang berlebihan bisa mengeluarkan manusia dari fitrahnya. Artinya dia berganti pegangan kepada nafsu. Bertuhankan kepada nafsu ini sendiri. Keinginannya sendiri. Ya, dia menginginkan dengan ibadah yang banyak, yang berlebihan. Dengan itu dia masuk surga. Dia menginginkan itu. Tidak mengetahui ketentuan-ketentuan masuk surga, dia tidak mengetahui. Atau manusia tergesa-gesa dalam beramal. Tidak berpikir. Nah, itu dia. Jadi Tuhan manusia bukan Allah lagi. Tetapi bertuhankan kepada perbuatan yang berlebihan. Ukuran yang berlebih, ukuran yang kurang. Itu yang jadi pegangan manusia. Itu sudah sesat, itu sudah salah. Manusia tidak memahami ini. Itu yang didudukkan perkaranya.
dalam hadis tidak dijelaskan ini. Dari Muhammad Rasulullah tidak pernah menjelaskan persoalan ini. Karena dia tidak tahu. Tidak mengetahui. Nah itu. Kaji ini tidak terang. Nah, sekarang kan itu diterangkan. Nah, itu deh. Udah deh. Nah, jadi, kalau manusia keluar dari keseimbangan, jiwa raga yang normal, tata letak diri yang tepat, itu jatuhnya, itu manusia sudah menuju kepada kesyirikan. Menuju kepada kerusakan. Itu kalau manusia keluar. Nah, itu sebabnya pertahankan keseimbangan jiwa raga. Tata letak diri yang tepat. Pertahankan itu. Dan itu berhubungan dengan fisik. Berhubungan dengan alam nyata. Nah, itu. Berhubungan dengan tata letak diri manusia di atas permukaan bumi. Nah, tentu itu panjang belah kajian itu. Jadi beramal itu bukan asal-asalan. Manusia tergesa-gesa dalam beramal. Apa yang dicari? Harus jelas itu. Apa dasar hukumnya? Apa tujuannya? Apa akibat dari ibadah itu? Apa? Itu berpikir kita itu. Semua itu ada akibatnya. Nah, itu deh. Seperti makan saja. Makan satu piring. Kenyang perut. Ditambah satu piring lagi. Sakit perut. Ditambah ukurannya, lain jadinya. Lain hasilnya. Menambah ukuran. Kalau ukuran ditambah, ukuran dikurangi, tentu hasilnya berubah. Tidak sesuai. Tidak tepat. Nah, itu pelajari. Umat Islam tidak mempelajari. Nah, itu. Umat Islam tidak mempelajari. Umat Islam tergesa-gesa dalam menjalankan ibadah. Tidak melihat akibat dari ibadah itu. Tujuan dari ibadah apa? Dasar hukumnya apa? Tidak melihat itu. Itu sebabnya saya pertanyakan dasar hukum Rasulullah itu apa? Setiap kali ditanya jangan menjawab. Allah yang tahu, Allah yang tahu. Itu berbahaya. Artinya apa? Manusia beramal dalam keadaan tidak mengetahui. Nah, itu. Ya. Itu tujuannya kemana itu? Tidak jelas. Dari. Ya. Itu deh. Jadi harus tahu, harus mengetahui. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk pelajaran. Ilmu itu harus diketahui. Tujuan dari ibadah itu harus tahu. Apakah ibadah itu mampu membentuk diri kita atau tidak? Apabila ibadah itu ditambah, apakah penambahan ibadah itu bisa meluruskan jiwa raga kita? Atau penambahan ibadah itu memecah belah jiwa raga? Ibadah itu gerakan. Menambah gerakan. Menambah ibadah sama artinya menambah gerakan.
Gerakan itu berfungsi untuk mengangkat jiwa raga, untuk meluruskan. Gerakan-gerakan ruku sujud itu berfungsi untuk menegakkan, meluruskan jiwa raga. Itu. Ya, tapi kalau gerakannya ditambah, nah, itu tidak berfungsi menegakkan atau mengangkat jiwa raga. Kalau gerakannya ditambah, diperbanyak, itu melemahkan, melumpuhkan fisik. Itu dipikirkan, dikaji. Nah, itu ya, ibadah itu kan bergerak. Sholat ruku sujud itu kan bergerak. Nah, menambah sholat, menambah rakaat itu sama artinya menambah gerakan. Nah, itu ada akibatnya. Itu tidak dipikirkan oleh umat Islam. Atau ente hitung-hitungannya banyak ini. Kan nampak. Nah, ini kan ilmu pasti. Bukan menduga-duga. Nah, jadi Al-Quran mengatakan manusia bertuhankan kepada keinginannya, nafsunya. Dia ingin ibadahnya ditambah-tambah supaya dapat surga yang besar. Itu keinginan. Dengan ibadah yang banyak dia dapat pahala yang besar, masuk surga. Tidak mengukur akibat daripada ibadah itu. Nah, itu. Jadi kalau saya tidak turun, bagaimana? Bagaimana ibadah manusia? Kalau saya tidak turun memperbaiki ini, meluruskan ini, tentu ibadah yang dikerjakan manusia selama ini, seumur hidup itu sia-sia. Tidak berguna. Nah, itu. Karena beribadah tanpa ilmu. Tidak dimengerti. Itu deh. Itu yang harus dipikirkan. Itu. Nah, jadi berpikir sebelum menambah ukuran atau mengurangi ukuran. Berpikir itu. Sehingga Al-Quran mengatakan manusia belum menjalankan ibadah yang sebenarnya aku perintahkan kepada mereka. Ibadah yang sebenarnya ibadah yang dijalankan dengan ukuran yang tepat. Itu ibadah yang sebenarnya. Itu. Apabila ukuran ibadah ditambah atau dikurangi, tidak tepat. Nah, itu bukan ibadah yang sebenarnya. Itu. Jadi selama ini manusia menjalankan ibadah yang bukan sebenar-benarnya ibadah. Manusia belum menjalankan ibadah yang sebenar-benarnya. Ibadah yang sebenar-benarnya adalah ibadah yang dikerjakan dengan ukuran-ukuran yang tepat. Dan manusia belum menjalankan itu. Itu sebabnya dipertanyakan iman manusia itu kemana? Itu. Manusia menambah ukuran. Manusia beriman kepada ukuran yang ditambah-tambah itu. Tetapi tidak mempercayai ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu sebabnya dipertanyakan iman manusia. Manusia belum beriman pada ayat Allah. Tuh. Itulah yang terjadi. Nah, itu.
Kalau saya tidak turun, bagaimana ini? Itu ibadah manusia salah semua. Tidak diterima, ditolak. Neraka Jahannam. Dengan kaji ini, dengan perhitungan ini, ibadah manusia diperbaiki. Diluruskan. Itu. Jadi syariat Islam itu harus diperbaiki. Dilihat. Dilihat dengan ilmu. Itu. Itu nih. Jadi apabila saya turun, kaji saya berbeda dengan Muhammad Rasulullah. Itu deh. Ajaran yang dibangun oleh Rasulullah itu berisi dugaan. Bercampur dengan dugaan. Itu salah. Itu tidak menyelamatkan. Tidak memelihara. Tidak mendorong manusia ke surga. Itu berbahaya. Ibadah itu dikerjakan dengan ilmu yang tepat, ukuran yang tepat. Jangan dicampurkan dengan dugaan. Jadi kalau saya turun, saya membawa ilmu, membawa perhitungan, bukan menduga-duga. Itu sebabnya mungkin kehadiran saya itu menjadi berita besar. Karena saya membawa ajaran baru, ukuran baru. Dari ajaran Islam berubah di tangan saya. Itu yang merubah itu ilmu, perhitungan. Saya hanya menjelaskan ilmu, menjelaskan hukumnya, menjelaskan ketentuannya, hukum sebab-sebabnya. Ilmu itu yang merubah ajaran Islam. Saya hanya menyampaikannya saja. Jadi ajaran Rasul yang dikerjakan oleh manusia selama ini itu sudah bercampur dengan dugaan, tidak sesuai, tidak tepat. Itulah yang harus diluruskan, yang harus diperbaiki. Itu sehingga Al-Quran mengatakan cahaya bulan hilang. Ajaran Rasulullah di hari akhirat, di zaman akhirat, itu hilang atau tidak terpakai. Karena sudah bercampur dengan dugaan. Itu. Kita membutuhkan ilmu untuk mendorong kita ke surga. Ilmu yang tepat. Ukuran yang tepat. Ibadah yang tepat. Itu dia. Apabila manusia mengikuti perhitungan saya, ilmu saya, kaji saya, jalan saya, itu artinya manusia beriman kepada saya dan melepaskan Muhammad Rasulullah. Hitung-hitungannya seperti itu. Maka sayalah yang terakhir. Maka sayalah yang terakhir. Yang menyelesaikan urusan di atas permukaan bumi. Dan membawa manusia ke surga. Itu bukan Rasulullah. Hukum-hukumnya seperti itu. Jadi ilmu itu yang berubah. Saya hanya membawa ilmu itu ke hadapan manusia. Menjelaskan ilmu itu. Ketentuan itu. Jadi demikian supaya